Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Zodi Indasari, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir dari praktik pengalaman lapangan gelombang 3 IAIN Tulungagung. PPL gelombang 3 kali ini sangat berbeda dengan PPL gelombang 1 kemarin. Kenapa demikian? Karena PPL gelombang 3 kali ini dilakukan di tengah adanya pandemi COVID-19. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, PPL dilakukan di desa masing-masing. Salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui sektor ekonomi adalah usaha koperasi. Koperasi wanita yang selama ini dikenal sebagai pilar perekonomian bangsa merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat bagi para kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar. Pada zaman sekarang, para perempuan diberikan sebuah kebebasan untuk ikut serta dalam meningkatkan perekonomian. Peningkatan perekonomian lingkup keluarga melalui perempuan dalam melewati dan menghadapi masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada tersebut antara lain dalam hal pendanaan modal kerja. Koperasi wanita merupakan salah satu program pemerintah yang bergerak dalam bidang ekonomi guna untuk melakukan sebuah pemberdayaan kepada para kaum perempuan. Kopwan juga menciptakan sebuah peluang usaha bagi para kaum perempuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Seperti halnya di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, juga terdapat koperasi wanita yang bernama Koperasi Wanita Sri Rejeki. Koperasi Wanita Sri Rejeki menjadi wadah bagi masyarakat Kelurahan Bago untuk memberikan perekonomian keluarga mereka serta sebagai sarana aktualisasi diri sebagai perempuan. Apalagi dapat kita ketahui di Kelurahan Bago itu mayoritas masyarakatnya mempunyai usaha, antara lain seperti pedagang sayur, toko perancangan, usaha catering rumahan ataupun usaha roti. Dengan begitu, saya tertarik mengambil judul Peran Koperasi Wanita Sri Rejeki dalam mengembangkan UMKM yang ada di Desa Bago, Kecamatan Tulungagung. PPL gelombang 3 kali ini dilakukan mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020. Untuk tempat pelaksanaannya ada di Koperasi Wanita Sri Rejeki yang beralamat di Jalan MT Haryono, Gang 4, Bago, Tulungagung. Peran pemerintah Indonesia dan peran berbagai pihak berupaya untuk terus-menerus memberikan dukungan yang kuat pada semua kegiatan pemberdayaan perempuan. Kegiatan tersebut salah satunya adalah koperasi wanita. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menguatkan kemandirian para kaum perempuan, termasuk dalam memberikan dukungan sumbang asih pada upaya meningkatkan derajat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan para anggota keluarganya. Seperti halnya Koperasi Wanita Sri Rejeki juga berupaya memberikan dukungan kepada para kaum perempuan yang ada di Desa Bago melalui kegiatan simpang pinjam. Dalam Koperasi Wanita Sri Rejeki, proses simpan pinjamnya tidak memerlukan persyaratan yang sangat rumit karena hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para anggota melakukan simpan pinjam. Dengan begitu, para anggota sangat tertarik untuk melakukan simpan pinjam apabila persyaratan yang diberikan pihak Koperasi Wanita Sri Rejeki sangat mudah dan cepat dalam penanganannya.
Koperasi Wanita Sri Rejeki didirikan pada tanggal 14 Desember 2009 oleh Gubernur Jawa Timur yang pada saat itu yang menjabat Pak Karwo dengan badan hukum 188.4.273/BH/Romawi 16 tanda hubung 23/115/2009. Pada saat itu tanggal 14 Desember 2019 modal awal yang diberikan pemerintah Jawa Timur itu sebesar 25 juta dan selanjutnya dana hibah yang kedua diberikan pada tahun 2014 sebanyak 20 juta. Pada saat itu awal didirikannya koperasi wanita, jumlah anggota koperasi wanita yang ada di Kopwan Sri Rejeki Kelurahan Bago sebanyak 25 orang. Dan untuk sampai saat ini tahun 2020 jumlah anggotanya mencapai 65 orang. Berikut ini adalah struktur organisasi Koperasi Wanita Sri Rejeki Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung. Koperasi Sri Rejeki diketuai oleh Nyonya Sri Lasmini dan sekretarisnya adalah Nyonya Maitrilaswati. Bendaharanya ialah Sri Marlia. Sedangkan pengawasnya ada dua. Yang pertama adalah Siti Muntiah dan Ibu Supriyatin. Berikut ini adalah visi misi Koperasi Wanita Sri Rejeki Kelurahan Bago Kabupaten Tulungagung. Misinya yaitu menjadi koperasi yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan untuk kesejahteraan anggotanya. Sedangkan visinya ada 5. Yang pertama yaitu mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan keluarga. Ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalisme anggota. Yang keempat, berperan serta dalam pembangunan koperasi di Tulungagung. Yang kelima, menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi dengan baik. Dalam perkembangannya, Koperasi Sri Rejeki mengalami beberapa kendala yang ada. Kendala-kendala yang ada tersebut salah satunya adalah kurangnya kesadaran para anggota koperasi dalam membayar angsuran. Ada beberapa solusi yang dilakukan Koperasi Wanita Sri Rejeki apabila terjadi permasalahan dalam penunggakan membayar angsuran, yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada persyaratan ulang. Di sini yang dimaksud persyaratan ulang itu perubahan sebagian atau seluruh perjanjian yang ada dalam kredit. Yang kedua itu melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang itu merubah jadwal ulang dalam membayar, tempo waktu ataupun jumlah nominal yang diberikan. Yang ketiga, penataan ulang atau mengubah struktur untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Peran Koperasi Wanita Sri Rejeki Kelurahan Bago yang dikelola dan beranggotakan para perempuan dinilai sangat berpotensi menjadi sebuah basis pengembangan kewirausahaan yang ada di Indonesia. Selain itu, Koperasi Wanita juga diharapkan mampu menjadi pilihan para perempuan pemilik UMKM untuk memperoleh fasilitas dan dukungan. Fasilitas dan dukungan yang diberikan melalui simpan pinjam kepada para UMKM yang ada di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, antara lain diberikan kepada pemilik toko perancangan yang kekurangan modal, pemilik usaha makanan, ataupun pedagang sayur. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ketua Koperasi Ibu Sri Lasmini,
Biasanya para pemilik UMKM meminjam dana untuk menambah modal usaha yang mereka punya dan juga untuk mengembangkan usahanya. Persyaratan-persyaratan yang dilakukan Koperasi Wanita Sri Rejeki dalam proses simpan pinjam tidaklah rumit, hanya mengandalkan asas kepercayaan saja. Untuk besarannya bunga dalam proses simpan pinjam sama seperti Koperasi Wanita Kabupaten Tulungagung sebesar 15%. Sedangkan untuk jatuh tempo waktu pengembalian pinjaman itu sangat berbeda-beda. Yang pertama, kategori pinjaman mulai 500.000 sampai dengan 3 juta itu jatuh tempo waktu pengembaliannya itu 10 bulan. Sedangkan untuk nominal di atas 3 juta sampai dengan nominal tidak ditentukan itu jumlah pengembaliannya selama 12 bulan. Sekian hasil pemaparan dari praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di Koperasi Wanita Sri Rejeki selama 31 hari. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.